atas. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih karena kasih-Nya yang membawa kita boleh ada sampai hari ini. Di hari yang terakhir di bulan Mei ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kalau kita boleh melihat ke belakang, ada begitu banyak hal yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, dan dalam seluruh aktivitas kita dalam kehidupan kita. Kita boleh melihat kebesaran Tuhan yang Tuhan berikan senantiasa dalam hidup kita hari demi hari. Dan pada saat pagi hari ini, kita bersama-sama akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang telah Tuhan buat dalam hidup kita, untuk rancangan yang indah yang Tuhan telah rancangkan sejak kekal untuk hidup kita. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan, ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini sekali lagi. Banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat, benar Tuhan, di dalam hidupku. Untuk rancangan-Mu yang indah, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku dan kasih-Mu yang sempurna, sempurna, nyata dalam hidupku. Mari naikkan syukur kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di
dalam hidupku, ku bersyukur. Mari naikkan syukur kita kepadanya. Ku bersyukur, syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Mari jemaat, kita menaikkan syukur kita untuk kasih dan kebaikan Tuhan, untuk rancangan indah yang telah Tuhan rancangkan sejak kekal untuk hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, penyertaan-Nya yang sempurna yang memelihara kita sampai hari ini. Mari kita naikkan syukur kita kepada Dia. Setiap hari dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Itu semua karena jadi telah sebabnya Tuhan kami menaikkan syukur kami kepada Yesus. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Jemaat Tuhan, ibadah ini akan kita habiskan. Saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan pujian, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ayat yang kedua. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Ayat yang ketiga. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tatamu.
haleluya, haleluya, di hadapan tatamu. Mari kita satu dalam doa. Ibadah Minggu dalam rangka pencurahan Roh Kudus hari ini kiranya didasarkan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing untuk kita pagi hari ini. Hanya hendaklah hidupmu berpedanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Amin. Jemaat yang di rumah, kalau ada yang belum berdiri, saya mengundang berdiri sekali lagi, karena kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagai orang percaya di seluruh dunia, marilah masing-masing mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Beberapa pengumuman buat kita hari ini untuk seluruh jemaat. Yang pertama, Gembala dan Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Gustav Rami yang telah sedia melayani kita hari ini dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu dalam pelayanan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Yang kedua, Gembala dan Majelis mengucapkan selamat ulang tahun buat jemaat dalam minggu ini yang berulang tahun, yaitu Bapak Dalin Terikan tanggal 3 Juni, Ibu Lucy Ambarita tanggal 3 Juni, dan Bapak Dr. Edward Sihombing tanggal 3 Juni, Saudara Bonar Gultom tanggal 3 Juni, Bapak Belvin Siahaan juga tanggal 3 Juni, Ibu Falderica Watimole tanggal 5 Juni, Saudara Yermia Faot juga tanggal 5 Juni, Bapak Ivan Sirait tanggal 6 Juni, dan Bapak John Kelly tanggal 6 Juni. Firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Itu doa dan hadiah bagi bala dan majelis buat Bapak Ibu yang ulang tahun dalam minggu ini. Pengumuman yang berikut. Yang pertama, biasanya hari Selasa dan Jumat ada doa. Minggu ini, hari Selasa itu digabung untuk doa komsel dan juga doa malam misi untuk seluruh jemaat. Minggu pertama digabungkan seluruh kegiatan untuk doa jemaat sekaligus juga untuk doa malam misi. Oleh sebab itu hari Selasa dimohon kepada semua jemaat untuk mengikuti doa malam sekaligus doa malam misi buat seluruh jemaat hari Selasa. Pengumuman yang kedua, hari Kamis ada seminar dengan tema apa kata Alkitab tentang predestinasi yang akan disampaikan oleh Bapak Yesias Pelandi sebagai Ketua Umum supaya Bapak Ibu jemaat boleh mengikutinya melalui Zoom. Nanti akan disampaikan lainnya kepada Pak Jeff dan Pak Jeff akan sampaikan kepada kita semua beberapa jemaat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu mempersiapkan diri hari Kamis tanggal 4 Juni jam 7 malam itu diadakan seminar tentang tema apa kata Alkitab tentang predestinasi supaya kita tidak salah paham dengan situasi tema ini. Kita doakan supaya Tuhan pakai Bapak Ketua Umum menyampaikan tema ini dalam situasi yang sulit. Beberapa pengumuman buat kita dan bagi jemaat yang mengalami pergumulan ada yang sulit, silakan sampaikan kepada gembala dan juga majelis. Ada hal-hal yang ingin kita doakan bersama pada hari Selasa akan datang. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan telah setia memelihara kami 1 bulan ini dan minggu ini terakhir di bulan Mei. Kami bersyukur bahwa Allah setia memelihara umat-Mu di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah COVID-19 ini. Kami berdiam diri di rumah, bekerja di rumah, studi di rumah, tapi Allah setia pelihara umat-Mu. Doa kami minggu ini, Allah juga memelihara mereka, menjaga, melindungi mereka dalam situasi, dalam pekerjaan, maupun dalam studi anak-anak. Terima kasih. Hari ini kami bersyukur juga untuk semua Bapak Ibu yang Tuhan tambahkan 1 tahun lagi usia. Doa kami berkati mereka, Bapak Dalin Terikan, Ibu Lucy Amberita, Bapak Dr. Edward Sihombing, Saudara Bonar Gultom, Bapak Belvin Siahaan, Bapak Imbalo Sihombing, Ibu Frederica Watimole, Saudara Yermia, Bapak Ivan Siraitun, juga Bapak John Kali. Doa kami supaya anugerah Tuhan yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun bagi hamba-hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan pelihara kesehatan mereka, juga situasi dalam pergumulan. Berilah jalan keluar, yang dalam studi, yang dalam pekerjaan. Mari Tuhan juga tolong mereka, hamba-hamba-Mu. Dan doa kami supaya jemaat ini dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini juga kami berdoa untuk hari Kamis, seminar tentang hak predestinasi yang akan disampaikan. Apa kata Alkitab tentang predestinasi? Doa kami supaya Tuhan tolong hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Yesias Pelandi yang akan menyampaikan tema ini dalam seminar yang akan mengambil tempat di GMI Filipi di Jakarta. Doa kami supaya baik majelis dan gembala di Filipi di Jakarta dalam mempersiapkan semua untuk seminar ini secara online. Doa kami supaya jemaat GMI di seluruh Indonesia, bahkan juga GMI AKP, boleh mengikuti
acara seminar ini. Supaya pemahaman kami tentang predestinasi ini tidak salah, tapi apa kata Alkitab yang benar kami harus pahami itu. Doa kami Tuhan tolong hamba-Mu Bapak Yesias Pelani dalam mempersiapkan materi ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini kami berdoa buat jemaat yang sakit, orang tua Pak Kembaran yang saat ini sedang dirawat di Bandung, di Rumah Sakit Klos di Bandung. Doa kami, Allah melawat hamba-Mu ini, orang tua kami. Kami mohon, kami bersyukur tadi malam rumah sakit sudah Tuhan siapkan, sehingga dokter juga sudah mengambil tindakan untuk dalam penanganan. Doa kami supaya orang tua kami dijamah oleh Tuhan, supaya Bapa Kembaran orang tuanya dipulihkan oleh Tuhan dalam perawatan rumah sakit. Dokter yang menangani juga perawat, bahkan obat yang diberi, berkati obat supaya orang tua kami ini dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi buat orang tua kami, Bapak Kembaran. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, letakkan dalam tangan-Mu. Dan beberapa jemaat yang sakit, Ibu Sinaga, juga Ibu Nurlela, juga Pak Bergurni, doa kami supaya pemulihan Allah terjadi buat semua hamba-Mu di dalam tugas. Biarlah mereka dipulihkan oleh Tuhan. Menjelang Pak Ruka yang akan operasi, doa kami supaya Tuhan tolong dokter yang sudah mengambil tim dokter ini. Allah menolong dokter supaya ada minggu ini keputusan untuk operasi. Tuhan Engkau tolong. Dalam usia yang sudah tua ini, kami percaya ada mujizat Allah juga terjadi buat hamba-Mu Pak Ruka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Semua pergumulan jemaat GMIAKP secara ekonomi sulit, tapi kami bersyukur pemerintah kami mengambil tindakan untuk menuju kepada new normal. Biarlah Tuhan tolong supaya kebijakan semua ini berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dan doa kami supaya semua masyarakat yang sedang terkena COVID-19 dalam perawatan, baik di rumah sakit yang ditangani, biarlah Tuhan tolong para dokter, para medis, baik bidan juga perawat, bahkan tenaga-tenaga relawan yang memberi hidup mereka menangani orang-orang sakit. Doa kami supaya bangsa kami ini lebih baik keluar dari pergumulan yang berat ini. Terima kasih Bapak. Dan kami tahu situasi ekonomi sulit bagi jemaat, bahkan juga untuk masyarakat. Biarlah Tuhan juga tolong pemerintah mengambil sikap untuk memberi jalan keluar. Kami percaya bangsa Indonesia ada dalam perlindungan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan di Indonesia ibadah secara online. Doa kami kebijakan ke depan dalam ibadah. Biarlah Tuhan tolong supaya tidak menyalahi peraturan untuk COVID-19 ini. Biarlah semua berada dalam tantangan ke depan dalam kehendak Tuhan. Doa kami Tuhan tolong. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Semua jemaat yang ada di luar negeri, yang ada di daerah-daerah di Indonesia dalam pekerjaan, mari Tuhan tolong mereka. Baik Saudara Thomas yang ada di Sulawesi, Pak Tambunan yang ada di Kalimantan, Belvin Siahaan yang ada di Brasil, Tuhan tolong mereka. Semua hamba-Mu yang ada di luar negeri, para misionaris, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapak. Jemaat KMI minggu ini kami berdoa taruhkan semua ke dalam tangan Tuhan. Jemaat GMIAKP mungkin mereka harus bekerja tiap hari, doa kami Tuhan tolong. Ada yang 2 kali dalam 1 minggu. Tuhan juga tolong jaga lindungi dalam perjalanan supaya pergi dan pulang juga dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Akhirnya seluruh doa syafaat kami ini, kami percaya masih ada beberapa doa yang harus kami naikkan, tapi kami berdoa supaya Tuhan tolong semua pergumulan di tengah-tengah jemaat-Mu. Akhirnya kami mengakhiri doa syafaat kami bersama-sama menaikkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menaikkan mazmur kita bagi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan bermazmur bersama dari Mazmur pasal yang ke-104, ayatnya yang ke-24 sampai 35. Mazmur 104, ayatnya yang ke-24 sampai 35. Saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan pembacaan mazmur kita. Bapak Ibu jemaat sekalian menyimak di Alkitab masing-masing. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya. Binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun kita ada di tempat yang berjauhan, masing-masing kita ada di rumah kita masing-masing, tapi mari kita memberikan salam kita lambaikan tangan kita, menyapa saudara-saudara seiman kita yang ada di tempat yang lain. Hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan, karena gereja Tuhan di seluruh dunia memperingati pencurahan Roh Kudus. Dan hari ini dalam ibadah kita akan bersama-sama disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan dengan tema diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia, bersaksi kepada segala suku bangsa di muka bumi ini. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita, karena Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita dan bangsa-bangsa bersorak. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sekali lagi, satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, Roh tercurah dari surga,
Bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Semua bangsa akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita ulangi pujian sekali lagi. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, karena roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi, roh tercurah, roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan, api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus, api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Amin. Roh Kudus sudah dicurahkan untuk kita, untuk bersaksi di tengah dunia ini kepada segala bangsa di muka bumi ini. Jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita menyembah Dia dengan pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu
dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Musik terus mengalun. Mari jemaat Tuhan, kita menyembah Dia. Haleluya. Mari kita agungkan Dia, Allah yang layak menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Mari sembah Dia. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gusto. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Hosana, terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, dalam masa pencurahan Roh Kudus bagi gereja Tuhan pada saat ini, kami diberikan kesempatan duduk bersama di rumah kami masing-masing untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berkatilah kami, dan melalui pemberitaan firman-Mu ini, kami semakin mengerti kuasa hebat dan dahsyat dari Roh Kudus yang menggerakkan gereja Tuhan bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Rasul pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya membacanya dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21.
Mari kita membaca Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 2, ayat 14 sampai dengan ayat 40. Namun saya membacanya untuk kita, ayat 14 sampai 21. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini tema kita dari Gereja GMI Agape adalah diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, ketika hari Pentakosta, orang-orang percaya berkumpul di suatu tempat. Hari Pentakosta adalah hari yang sangat terkenal, salah satu hari yang sangat terkenal di tengah-tengah keagamaan Yahudi. Hari Pentakosta bagi orang Yahudi adalah hari di mana mereka mengucap syukur kepada Allah dengan datang kepada Tuhan untuk menyampaikan syukur karena Tuhan sudah memberkati seluruh hasil ladang mereka. Dan hari Pentakosta itu sebagai hari ucapan syukur terhadap hasil panen yang mereka dapatkan. Tapi di hari Pentakosta itulah orang-orang percaya yang berkumpul itu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka dapat berkata-kata dalam berbagai bahasa. Mulai dari bahasa Partia, bahasa Media, bahasa Elam, bahasa Mesopotamia, bahasa Yudea, bahasa Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, dan juga Kirene, bahkan daerah-daerah di sekitar Arabia. Mereka yang dahulunya adalah orang Galilea, tapi mereka bisa berbahasa, bahasa-bahasa itu. Sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin, tapi menjadi mungkin karena kuasa Roh Kudus. Tetapi apa yang terjadi, banyak orang yang terkagum-kagum melihat akan perubahan itu. Bahwa Tuhan sanggup melakukan perbuatan ajaib di mana orang-orang Galilea itu dapat berbahasa dalam semua bahasa yang dapat dimengerti. Tapi ada pula orang-orang lain yang tercatat dalam ayat 13 yang berkata, tetapi orang lain menyindir dan berkata, mereka sedang mabuk oleh anggur manis.
Di tengah-tengah pekerjaan kuasa Roh Kudus yang hebat kepada para rasul itu, atau orang-orang percaya itu, ternyata masih ada banyak orang di sekitar yang sangat tidak percaya akan pekerjaan Roh Kudus, bahkan menyindir hal itu. Dan inilah yang menarik, yang mengakibatkan dalam teks kita ini, pasal 2 ayat 14-40, Petrus harus bangkit berdiri dan melakukan pembelaan sekaligus berkhotbah tentang kebenaran Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai tanggapan Petrus kepada sindiran, fitnahan yang diberikan orang-orang kepada mereka ketika mereka dikuasai, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dalam ayat 14 itu Petrus berkata demikian, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Pembelaan Petrus ini sebenarnya adalah satu pembelaan yang luar biasa. Mengingat bahwa Petrus sebenarnya adalah seorang yang penakut. Petrus seorang yang begitu banyak gagal dalam kehidupannya mengikut Tuhan. Dia seorang yang dahulunya kelihatannya pemberani dalam satu kisah. Ketika mereka dalam satu pelayaran, tiba-tiba Yesus ombak gelombang menghantam perahu mereka, dan ketika perahu itu hampir tenggelam, dan Yesus berjalan di atas air itu, dan Petrus nampaknya berani. Tapi ketika dia melihat angin dan ombak, lalu dia tenggelam. Dia sebenarnya adalah seorang penakut. Dia bukan seorang pemberani. Bahkan kalau kita perhatikan juga pada waktu Tuhan Yesus diperhadapkan di pengadilan agama, Petrus lari bersembunyi untuk menghindari tuduhan bahwa dia adalah pengikut Yesus. Dia sebenarnya adalah orang yang sebenarnya gagal, takut dan gagal. Yesus pun pernah menghardik dia bahwa dia adalah iblis yang hendak menggagalkan pekerjaan Tuhan. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa ketika Roh Kudus memenuhi seseorang, dia akan tampil menjadi seorang pemberani. Dia akan berdiri dan membela kebenaran Tuhan dengan begitu berani, dengan bersuara yang keras. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka dalam pembacaan kita ini kita akan melihat tiga bukti orang yang diperlengkapi oleh Roh Kudus dalam bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Mari kita perhatikan bukti yang pertama. Bukti yang pertama adalah orang yang diperlengkapi dengan Roh Kudus menjadikan firman Allah sebagai dasar kesaksian dan khotbahnya. Itu bukti pertama. Bukti pertama adalah orang yang telah diperlengkapi dengan Roh Kudus selalu menjadikan firman Allah sebagai dasar kesaksian dan khotbahnya. Mari kita lihat dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Dalam ayat 16, Rasul Petrus berkata begini, "Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi." Ayat 18, "Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu." Rasul Petrus pada waktu dia sudah dipenuhi dan diperlengkapi dengan Roh Kudus, dia mendasarkan pembelaan dan khotbahnya berdasarkan firman Allah yang sebenarnya sudah amat sangat dikenal dan sangat dimengerti oleh orang-orang Yahudi
pada waktu itu. Itu sebabnya tanggapan orang-orang Yahudi terhadap para rasul yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan para rasul itu mulai berbicara dalam berbagai-bagai bahasa, yaitu bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, orang Kirene, dan orang bahasa Roma, bahasa Yahudi, dan bahasa Arab. Maka orang-orang Yahudi pada waktu itu mengatakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang mabuk karena anggur manis. Pada waktu orang-orang Yahudi berkata demikian, sebenarnya mereka sangat tidak memahami tentang nubuatan yang ada di dalam kitab Yoel. Jika mereka orang Yahudi yang taat beragama, maka sepatutnya mereka harus mengetahui apa yang dikatakan dalam kitab Yoel ini. Itu sebabnya Rasul Petrus berdiri dan mengingatkan mereka bahwa orang-orang yang ada ini mereka bukan mabuk anggur, tetapi mereka adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus sesuai dengan nubuatan yang sudah terjadi di dalam perjanjian lama, yaitu dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32 itu. Dengan demikian, maka Petrus berdiri dan menyampaikan pembelaan imannya, pembelaan kuasa Roh Kudus yang terjadi pada waktu itu berdasarkan firman Allah. Petrus mengadakan pembelaan terhadap fenomena kuasa Roh Kudus yang terjadi pada gereja berdasarkan firman Allah, bukan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terjadi, berbeda dengan kondisi masa kini. Kondisi masa kini seringkali ingin mau menceritakan tentang pekerjaan Roh Kudus bukan berdasarkan firman Allah, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman spiritual yang dijadikan dogma untuk diikuti oleh jemaat. Berbeda dengan Petrus. Petrus mendasarkan khotbahnya, pembelaan kuasa Roh Kudusnya yang terjadi pada waktu itu berdasarkan firman Allah, yaitu kitab Yoel. Petrus menunjukkan dengan jelas bahwa pada hari-hari terakhir akan ada terjadi pencurahan Roh Kudus kepada anak laki-laki, anak perempuan, taruna-taruna, orang-orang tua, hamba laki-laki, dan hamba-hamba perempuan. Petrus mau mengatakan bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang yang sangat mengerti firman Allah, bukan sangat mengerti pengalaman-pengalaman hidup, tapi sangat mengerti firman Allah. Petrus mau mengatakan begitu. Dan yang menarik lagi, bahwa dalam khotbah Petrus ini, Petrus 4 kali mengutip firman Allah, perjanjian lama, untuk mendasarkan khotbahnya ini. Yaitu, kita lihat dalam ayat 25-28, di situ Petrus mendasarkan khotbahnya dari Mazmur 16 ayat 8-11. Kemudian dalam ayat 30, di dalam ayat 30 itu sebenarnya Petrus mendasarkan khotbahnya dari 2 Samuel 7 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan ayat 34 sampai ayat 35, Petrus mendasarkan khotbahnya dari Mazmur 110 ayat 1. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menjelaskan pekerjaan Roh Kudus, hendaklah kita tidak boleh mendasarkan pekerjaan Roh Kudus berdasarkan satu peristiwa-peristiwa yang spektakuler. Bukan berdasarkan kesaksian-kesaksian pribadi hamba-hamba Tuhan yang dianggap sakti. Bukan. Tapi pekerjaan Roh Kudus sudah tertulis dan ternyata benar dalam firman Tuhan. Maka dasarkanlah pekerjaan Roh Kudus itu berdasarkan ayat firman Tuhan yang jelas. Mengapa Petrus melakukan itu? Petrus melakukan itu
karena dia telah digerakkan oleh Roh Kudus untuk mau bersaksi dan memenangkan orang-orang ini, supaya orang-orang ini memiliki pemahaman yang benar terhadap pekerjaan Roh Kudus. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-21. Dalam ayat yang 21 dikatakan begini, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan kalau kita membaca dalam ayat 38, dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu berarti bahwa penjelasan Rasul Paulus mengenai karya Roh Kudus yang didasarkan dari kitab Perjanjian Lama semata-mata adalah untuk maksud pertobatan dan pelayanan keselamatan kepada orang-orang yang belum mengerti tentang pekerjaan Roh Kudus. Atau dengan kata lain bahwa usaha penjelasan tentang pekerjaan Roh Kudus yang dilakukan Petrus berdasarkan firman Allah, mulai dari kitab Yoel, kitab Mazmur, dan kitab 2 Samuel itu adalah semata-mata supaya para pendengar pada waktu itu yang menuduh bahwa mereka itu adalah mabuk anggur, mereka bertobat dan mereka juga menerima Roh Kudus dalam hidup mereka. Dengan demikian maka jelas. Tapi apa yang terjadi dengan gereja Tuhan masa kini? Gereja Tuhan masa kini berusaha menjelaskan akan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus supaya dunia terheran-heran, terkagum-kagum akan pribadi hamba-hamba Tuhan tertentu yang memiliki pengalaman-pengalaman spektakuler tentang karya Roh Kudus itu, dan pada akhirnya orang-orang itu hanya sebatas terkagum-kagum tanpa mengambil keputusan pertobatan dalam kehidupan mereka. Berbeda dengan Rasul Petrus. Hal ini menarik bagi kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam usaha menjelaskan tentang pekerjaan Roh Kudus dalam dunia ini, hendaklah kita mendasarkannya pada firman Tuhan. Yang kedua, bukti yang kedua, orang yang diperlengkapi dengan Roh Kudus menjadikan keselamatan dari dosa dan Tuhan Yesus sebagai dasar pemberitaan dan kesaksiannya. Yang kedua, orang yang diperlengkapi dengan Roh Kudus menjadikan keselamatan dari dosa dan Tuhan Yesus sebagai dasar pemberitaannya. Mari kita lihat ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Saya bacakan untuk kita. Ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, orang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia berada dalam kuasa maut itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang diperlengkapi dengan Roh Kudus akan menjadikan keselamatan dari dosa dan Tuhan Yesus sebagai dasar pemberitaan dan kesaksiannya. Di dalam teks yang tadi kita sudah baca ayat 22 sampai dengan 24, nampak ada dosa yang dilakukan secara komunal, yang dilakukan oleh bangsa-bangsa yang dicatat di dalam ayat 23 di situ. Yang telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Istilah bangsa-bangsa durhaka adalah istilah yang sangat terlalu lazim
bagi perjanjian lama untuk bangsa Israel. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Istilah bangsa-bangsa durhaka adalah istilah yang terlalu lazim dalam suara kenabian perjanjian lama untuk bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, bangsa durhaka ini. Dan istilah itu dipakai oleh Petrus untuk mau menyatakan dosa bangsa ini. Bahwa mereka tahu, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-22, bagian terakhir itu dia katakan bahwa begini. Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Saya baca ulang dari ayat ini, ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Rasul Paulus mau mengatakan bahwa kamu telah tahu bahwa Dia itu diutus Allah. Kamu telah tahu, hai bangsa Yahudi, bahwa Dia itu diutus Allah dan Dia itu ada di tengah-tengah kamu. Dia telah melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara hebat. Tetapi dilanjutkan dengan ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana Allah telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Di sini Rasul Petrus menunjukkan dosa bangsa ini. Bahwa sesungguhnya keselamatan telah ada di tengah-tengah mereka. Sesungguhnya rencana Allah telah ada di tengah-tengah mereka. Yaitu Allah telah mengutus Yesus datang kepada mereka. Telah melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang berat, besar, dan luar biasa. Tetapi di situ dikatakan, telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Rasul Petrus mau berkata bahwa kamu telah berdosa, kamu telah berdurhaka kepada Allah dengan mencampakkan kebenaran yang seharusnya menjadi milik kalian itu. Mari kita membaca bersama-sama dalam Roma pasal 5. Mari kita membaca Roma pasal 5 ayat 6. Ayat 6. Dikatakan begini. Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pemberitaan Petrus ini, Petrus mau mengatakan bahwa kamu orang-orang durhaka. Tindakanmu untuk menyalibkan Yesus itu adalah tindakan durhaka kepada Allah. Tindakan yang menyangkali kasih karunia Allah yang telah kamu tahu dan kamu lihat di tengah-tengah kamu. Maka hendaklah kamu bertobat. Itulah dosa mereka. Dosa inilah ketika Petrus berkhotbah tentang dosa itu. Maka apa yang terjadi? Mari kita lihat tanggapan orang-orang ini. Orang-orang yang mencemooh mereka bahwa mereka ini mabuk anggur ini. Coba kita lihat ayat 37. Setelah Petrus mengatakan itu. Ayat 37 berkata begini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu.
Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Mari kita lihat. Orang yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus selalu menjadikan keselamatan dari dosa menjadi pemberitaannya di tengah-tengah dunia ini. Berbeda dengan masa kini. Nampaknya hamba Tuhan itu penuh dengan kuasa Roh Kudus, mampu berkata-kata dalam bahasa roh tanda petik, mampu bernubuat tanda petik dalam kuasa Roh Kudus. Tapi yang dia saksikan, yang dia khotbahkan bukanlah keselamatan dari dosa, tapi yang dia khotbahkan adalah pengalaman-pengalaman spektakuler yang dialami dalam kehidupannya kepada jemaat. Berbeda dengan Petrus. Petrus pada waktu dia diurapi dan dipenuhi dengan Roh Kudus, inti pemberitaannya jelas, bahwa karena dorongan kasih yang besar, dia mau menyampaikan, mau menunjukkan dosa-dosa orang-orang demi keselamatan mereka, untuk mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang berikut di sini, orang yang diperlengkapi oleh Roh Kudus selalu memberitakan tentang Yesus Kristus. Setelah dia memberitakan tentang keselamatan dari dosa, dia juga memberitakan tentang siapa itu Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam ayat 22, di situ dikatakan begini, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Jemaat yang dikasihi Tuhan, istilah Yesus dari Nazaret ini adalah istilah yang sebenarnya adalah istilah yang khas untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus. Istilah Yesus dari Nazaret sebenarnya adalah istilah cemoohan kepadanya sampai pada waktu ia disalibkan. Pada waktu dia dalam pekerjaan dan pelayanannya, orang-orang menolak dia karena dia datang dari Nazaret. Tidak seperti nubuatan dalam kitab Mika. Dalam Mika 5 ayat 1 dikatakan bahwa, hai Bethlehem yang terkecil dari tanah Yudea, akan datang dari sana keselamatan. Begitu. Ternyata yang datang ini adalah dari Nazaret. Sehingga ini menjadi satu sindiran, bahwa seharusnya juru selamat itu datang dari Bethlehem, dari tanah Yudea, tapi ini kenapa datang dari Nazaret? Oleh karena itu sebenarnya istilah Yesus dari Nazaret ini adalah istilah penolakan secara langsung kepada Yesus. Itu sebabnya dalam satu peristiwa ketika Tuhan Yesus melayani, dia hampir saja dilempari dengan batu karena dianggap anak tukang kayu dari Nazaret. Yesus yang dihina, Yesus yang dilihat dengan begitu negatifnya, tetapi sesungguhnya dalam kehinaan dialah kita diselamatkan. Mari kita lihat Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 2 dan 3. Satu nubuatan tentang Yesus dalam kehinaannya. Yesaya 53 ayat 2 dan 3 berkata begini. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Siapakah Yesus yang diberitakan oleh Rasul Petrus pada waktu Petrus dipenuhi dan diperlengkapi dengan Roh Kudus? Dia memberitakan Yesus dengan jelas, Yesus dari Nazaret. Sebenarnya kata ini adalah kata sindiran kembali kepada para pendengar pada waktu itu, yang sudah memfitnah mereka sebagai orang yang mabuk anggur manis. Tapi sesungguhnya Yesus dari Nazaret yang terhina itu, menurut Yesaya 53 ayat 2 dan 3 itu, dialah yang terhina itulah, yang datang dan memikul semua beban dan dosa-dosa kita. Dan di kayu salib yang kalian telah bunuh itu, yang telah kalian gantung itu di kayu salib itulah, dialah yang menyelamatkan kita. Itulah pemberitaan yang jelas tentang Yesus oleh Petrus. Sehingga pada akhirnya dalam khotbah tentang Yesus ini, Petrus mengambil kesimpulan seperti ayat 36. Mari kita baca, jemaat, kita lihat ayat 36. Kesimpulan Petrus dalam pemberitaannya tentang Yesus itu bagaimana? Kesimpulannya adalah begini dalam ayat 36. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sekarang mari kita membandingkan ayat 36 dan ayat 21. Saya baca ayat 36, baru baca ayat 31. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sekarang kita baca ayat 21. Hai orang-orang Israel, dengar ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yesus dari Nazaret yang dianggap hina, yang dianggap rendah itu, yang kamu salibkan mati itu. Tetapi kesimpulannya dalam ayat 36, dia itu adalah Tuhan dan Kristus. Dan ayat 21 berkata, barang siapa yang berseru kepada Tuhan atau berseru kepada Kristus, dia akan diselamatkan. Maka terjadilah ayat 37 itu. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus yang kamu matikan itu, yang kamu bunuh itu, tapi dia telah dibangkitkan itu, supaya kamu memperoleh Roh Kudus dalam hidupmu. Puncak dari khotbah Petrus ini terdapat dalam pasal 4 ayat yang ke-12. Mari kita lihat pasal 4 ayat 12, ayat 11 dan 12. Saya baca dari ayat 10 sampai ayat 12. Pasal 4 ayat 10 sampai 12. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi jelas dalam khotbah pagi ini bahwa orang yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus akan menjadikan keselamatan dari dosa, dan Yesus Kristus sebagai dasar dan pusat pemberitaan dan kesaksiannya dalam dunia ini. Jelas. Itu bukti yang kedua. Sekarang bukti yang ketiga. Bukti yang ketiga ini kita lihat dalam pasal 4 ayat 13 dan 14. Pasal 4 ayat 13 dan 14. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes
dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Bukti yang ketiga adalah orang yang diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus adalah para pemberani yang bertanggung jawab dalam bersaksi. Orang yang diperlengkapi dengan Roh Kudus adalah para pemberani yang bertanggung jawab dalam bersaksi. Kalau kita lihat ayat 13 ini, pasal 4 ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus, baru kali ini Alkitab mengatakan bahwa Petrus berani. Dalam cerita-cerita yang lalu, Petrus penakut. Tapi kali ini Petrus berani. Dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa. Setelah orang biasa yang tidak terpelajar. Berani, kemudian orang biasa, kemudian tidak terpelajar, dan kemudian ada berikutnya lagi. Dikatakan, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Berani, orang biasa, tidak terpelajar, menjadi pengikut Yesus. Tapi pada waktu dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menjadi para pemberani yang bertanggung jawab dalam bersaksi. Dan pada waktu mereka bersaksi di depan para sidang ini, ayat 14 berkata, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Ayat 14 bagian terakhir, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Kalimat ini mau menunjukkan bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus sangat bertanggung jawab dalam pemberitaannya dan juga dalam perbuatan kesaksiannya sehari-hari. Dan orang tidak bisa membantahnya. Tapi coba mari kita melihat banyak pendeta masa kini yang menjadi kontroversi dalam dunia media massa, yang mengatakan diri penuh dengan Roh Kudus, tapi pada waktu dia melakukan pemberitaannya, justru menjadi kontroversi, menjadi perbantahan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita bersaksi. Yang pertama, berdasarkan firman Tuhan tentang Roh Kudus. Apa kata Alkitab tentang pekerjaan Roh Kudus? Dan yang kedua, jikalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, marilah kita berbicara, berkhotbah, bersaksi tentang keselamatan dari dosa, dan berbicara menyampaikan Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Dan yang ketiga, jikalau kita sudah diperlengkapi, marilah kita berani bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita saksikan itu dengan berani, sehingga dunia tidak bisa membantahnya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami mau belajar dari Petrus. Pada waktu hari pencurahan Roh Kudus itu, banyak suara-suara yang miring, banyak suara-suara nyinyir, banyak sindiran, dan juga banyak fitnah bahwa orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus pada waktu itu adalah mereka-mereka orang yang mabuk anggur. Tapi Petrus berdiri dan bersaksi berdasarkan bukti-bukti firman Tuhan yang jelas dari perjanjian lama. Bukti-bukti nubuatan yang jelas dari perjanjian lama. Dan kemudian, tidak ada yang bisa membantahnya lagi, karena semuanya jelas. Kami juga belajar dari Petrus bahwa orang yang diperlengkapi dengan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, adalah orang yang mau bersaksi tentang dua pokok pemberitaan, yaitu keselamatan dari dosa melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan itu tidak bisa dibantah oleh dunia. Biarlah Tuhan, bagian firman Tuhan ini bergema dalam pikiran kami dan hati kami, hidup kami, untuk kami selalu bersaksi dan mempertanggungjawabkan kesaksian kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terima kasih kepada Bapak Pendeta Gustav Rame yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan yang Tuhan berikan bagi kita, cukup bagi kita sampai saat ini, dan kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih untuk lawatan-Mu melalui firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, tibalah waktunya bagi kami untuk memberikan sebagian dari apa yang Tuhan telah berikan untuk kami melalui persembahan yang akan kami berikan. Doa kami, Tuhan akan memberkati setiap persembahan yang telah kami berikan untuk dipakai melalui GMI Agape di tempat ini, memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Berkatilah kami akan memberikan persembahan ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan. Amin. Persembahan kita pada pagi hari ini untuk operasional gereja, dan kita iringi dengan pujian, nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup, Injil yang terindah wajib kunyatakan. Nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup, hendaklah nyata eloknya Injil yang beri hidup, Injil yang terindah wajib ku nyatakan. Injil elok mengherankan, Injil yang beri hidup, Injil elok mengherankan, Injil yang beri hidup. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Dan jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini sebagaimana firman Tuhan yang telah kita dengar pada pagi hari ini. Kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus untuk bersaksi di tengah dunia ini. Saya mengundang jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau menyaksikan keselamatan dalam Tuhan Yesus. Inilah saat dan waktunya bagi kita untuk memberitakan kabar keselamatannya. Hari ini waktu dan saatnya kita semua diutus olehnya, sebab hari Tuhan semakin dekat. Lakukanlah dengan setia, jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan firman-Nya. Maka pergilah ke seluruh dunia, ceritakanlah perbuatan Allah yang besar. Mari beritakan, kabarkanlah. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Hari ini kita diutus olehnya memberitakan Injil, kabar keselamatan kepada segala bangsa. Hari ini waktu dan saatnya kita semua diutus olehnya, sebab hari Tuhan semakin dekat. Lakukanlah dengan setia, jiwa-jiwa telah menunggu kita, merindukan firman-Nya.
Maka pergilah ke seluruh dunia, ceritakanlah perbuatan Allah yang besar. Mari kita beritakan kabar keselamatannya. Mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan. Mari beritakan, mari beritakanlah, kabarkanlah Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Bapak Ibu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan sukacita. Lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu yang kau dengar hari ini. Di urapan Roh Kudus pasti engkau dilengkapi untuk bersaksi bagi dunia ini. Dan terimalah berkat-Nya. Rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus ketiga yang esa, kiranya turun atas kamu dan menyertai kamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, ambil waktu saat teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih. Amin. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat dalam pencurahan Roh Kudus hari ini. Doa kami kiranya Roh Kudus bekerja melengkapi Bapak Ibu untuk bersaksi sesuai dengan firman Tuhan tadi. Inilah doa kita. Tuhan berkati Bapak Ibu. Amin. Sekarang kita mendengarkan hari ini perayaan ulang tahun seluruh jemaat kami selama bulan Mei yang lalu dan akan disampaikan oleh Pak Steven. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur karena sepanjang bulan Mei tahun 2020 ini ada beberapa jemaat Tuhan dari GMI Agape yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan. Saya akan membacakan daftar jemaat yang berulang tahun di sepanjang bulan Mei. Yang pertama, adik Quentin S. Burain yang berulang tahun pada tanggal 4 Mei. Kemudian adik Elizabeth Anvira Billy 6 Mei. Ibu Esther Kembaren yang berulang tahun pada tanggal 9 Mei. Ibu Meika Sinuraya tanggal 12 Mei. Bapak Michael Patiwael tanggal 14 Mei. Juga saudari Gita Simatupang yang berulang tahun pada tanggal 15 Mei. Ibu Ignacia Suliati, Ibu Yongki yang berulang tahun pada tanggal 16 Mei. Ibu Heni Sihite tanggal 19 Mei. Saudari Valeri Patiwael 19 Mei. Ibu Hia Bijen atau Ibu Ayen tanggal 19 Mei. Juga Ibu Herlina Sihombing yang berulang tahun pada tanggal 21 Mei. Saudari Misani Ina Yewang 21 Mei. Adik Gabriel Giyai tanggal 24 Mei. Juga Ibu Realita Sinaga tanggal 27 Mei.
juga Bapak Joni Pardede yang berulang tahun pada tanggal 27 Mei, dan Saudari Priska Sihombing. Dan mohon maaf mungkin apabila ada jemaat Tuhan yang belum terdata yang berulang tahun di bulan Mei 2020. Bersama-sama kita nyanyikan pujian Happy Birthday to You untuk semua jemaat yang berulang tahun di sepanjang bulan Mei. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, Bapak Pendeta Petrus Fawad dan Bapak Pendeta Gustaf akan mewakili semua yang berulang tahun untuk meniup lilin ulang tahun bagi semua jemaat yang berulang tahun di sepanjang bulan Mei. Sekali lagi kita nyanyikan pujian Happy Birthday to You sementara tiup di lilin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Silakan ditiup lilinnya, Pak. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Ya, sekali lagi selamat berulang tahun kepada semua jemaat yang sudah dibacakan tadi. Selamat menikmati tahun anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Dan sekarang tiba waktunya untuk memotong kue yang akan diwakili oleh Bapak Pendeta Petrus dan Bapak Pendeta Gustaf. Dengan diiringi selamat ulang tahun sementara memotong kue ulang tahun tadi. Sekali lagi selamat berulang tahun pada semua jemaat yang berulang tahun. Kita sudah mengakhiri ibadah kita. Bapak Gembala akan menyambut semua jemaat yang hadir pada ibadah pada pagi hari ini.